Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan mulai pembahasan atau melanjutkan lebih tepatnya pembahasan tentang listrik arus bolak-balik, yakni tentang rangkaian AC untuk kapasitif murni. Nah, pada pembahasan tentang rangkaian AC untuk kapasitif murni ini atau rangkaian AC kapasitif murni ini ada beberapa subtopik yang nanti akan kita bahas. Yakni yang pertama nanti tentang tegangan dan kuat arus, kemudian reaktansi kapasitif, kemudian ini nanti akan kita bahas kilas, dan nanti dilanjutkan dengan daya disipasi. Jadi 3 topik ini yang akan kita bahas. Baik, kita mulai untuk yang video kali ini tentang yang ini dulu ya, tegangan dan kuat arus. Sebelum lebih lanjut, kita akan coba kenalkan singkat apa itu kapasitor dan pendahuluan terkait lainnya. Jadi kapasitor atau disebut juga kondensator itu adalah bahan yang terdiri dari dua plat logam, kemudian di antara kedua plat tadi disisipkan bahan dielektrik. Nah, kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Dan ini adalah contoh foto dari beberapa jenis kapasitor atau kondensator. Pada penggambarannya, kapasitor disimbolkan sebagai berikut. Nah, yang ini adalah simbol kapasitor ya. Hati-hati jangan sampai tertukar dengan simbol sumber arus DC. Kalau sumber arus DC kan dia gini. Satu pendek, satu panjang. Nah, kalau pada kapasitor dia sama panjang garis sejajar vertikalnya. Nah, kalau yang ini sumber arus bolak-balik. Jadi bedakan ya. Kalau yang satu pendek, satu panjang ini sumber arus DC. Nah, kalau yang sama-sama panjangnya ini simbol untuk kapasitor. Apa fungsi kapasitor? Pada rangkaian DC, kapasitor berfungsi untuk menyimpan energi listrik dalam bentuk medan listrik. Sedangkan pada rangkaian AC yang kita bahas sekarang, setidaknya ada dua fungsi dari kapasitor. Yang pertama untuk mengalirkan arus, yang kedua sebagai penyimpan dari muatan listrik. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang dimaksud dengan rangkaian AC kapasitif murni yang kita bahas sekarang ini apa sih? Yakni rangkaian AC yang terdiri dari kapasitor dan sumber arus bolak-balik. Jadi rangkaian AC yang terdiri dari dua komponen, kapasitor dan sumber arus. Begitu. Itu yang dimaksud dengan rangkaian AC kapasitif murni. Nah, coba kita lihat. Kalau dilihat dari definisinya, maka gambar yang menunjukkan rangkaian AC kapasitif murni itu yang mana? Kalau kita lihat, yang A ini, jadi kalau kapasitif murni kan berarti terdiri dari kapasitor dan sumber arus AC ya. Kita lihat ini ada kapasitor, tapi yang ini sumber arusnya DC ya. Jadi bukan yang ini DC. Jadi bukan. Yang ini sumber arusnya di sini ada kapasitor dan ini sumber arusnya AC ya. Nah, jadi sepertinya yang ini. Tapi coba kita lihat yang ini. Yang C, di sini yang C, ini sumber arus DC, simbol sumber arus DC. Yang ini simbol sumber arus AC. Berarti bukan yang ini. Jadi kalau dari opsi A, B, dan C, maka kita bisa jawab, jawabannya adalah yang B. Nah, ini sesuai dengan kunci. Itu kira-kira jadi gambar yang menunjukkan ilustrasi rangkaian AC kapasitif murni. Kita lanjutkan yakni tentang persamaan kuat arus dari rangkaian kapasitif murni. Persamaan kuat arus untuk rangkaian kapasitif murni dirumuskan sebagai I sama dengan I maksimum sin omega T. Jadi I ini adalah kuat arus pada detik tertentu. I max adalah kuat arus maksimum. Sinus ini operasi sin. Kemudian omega ini adalah frekuensi sudut, satuannya radian per sekon. Dan T adalah waktu alirnya.
Ini rumus dari persamaan kuat arus untuk rangkaian kapasitif murni. Kita ingat bahwa I sama dengan I max sin omega T. Omega di sini adalah kuat frekuensi sudut. Nah, frekuensi sudut ini bisa diperoleh dengan dua cara tergantung yang diketahui. Pertama bisa dengan memperhitungkan omega sama dengan 2pi per F, 2pi kali F. Ini kalau yang diketahui frekuensi. Atau omega juga bisa dihitung dengan cara omega sama dengan 2pi per T. Itu kalau yang diketahui periode. Jadi, dari rumus persamaan kuat arus I sama dengan I max sin omega T, maka omeganya atau frekuensi sudutnya bisa diperoleh dengan dua cara tergantung yang diketahui. Bisa dengan 2pi kali F kalau yang diketahui frekuensi, atau bisa juga omega sama dengan 2pi per T kalau yang diketahui periode. Kurang lebih begitu ya. Nah, coba kita lihat bagaimana penerapannya dalam soal. Kita lihat pembahasan soalnya. Sebuah rangkaian AC kapasitif murni memiliki kuat arus yang nilainya ditentukan atau dapat ditentukan dengan persamaan berikut. I sama dengan 0,025 sin 0,05 pt. Jadi I sama dengan 0,025 sin 0,05 pt dengan I dalam ampere dan T dalam detik. Ada dua pertanyaan. Pertama, kuat arus sesaat pada saat T 5 detik, dan yang kedua, kuat arus maksimumnya berapa? Nah, coba kita lihat. Ini ada tiga opsi, A, B, dan C. Menurut kunci jawabannya yang A. Nah, coba kita bahas ya. Kita mulai dari yang diketahui di soal. Yang diketahui di soal adalah persamaan dari kuat arusnya sendiri. I sama dengan 0,025 sin 0,05 pt. Yang kedua, yang diketahui yang lain adalah waktu T-nya 5 detik. Nah, ada dua pertanyaan. Pertama, waktu saat detik kelima, dan yang kedua, kuat arus saat detik kelima, dan yang kedua, kuat arus maksimum. Nah, maka kita bisa hitung, selesaikan. Nah, kalau untuk lebih mudahnya, kalau saran saya kita bisa mulai dari menghitung kuat arus maksimum dulu, baru nanti kita hitung kuat arus di detik tertentu. Kita lihat yang pertama, kuat arus maksimum. Untuk menghitung kuat arus maksimum atau untuk mengetahui berapa kuat arus maksimumnya, sebenarnya kita tidak perlu menghitung, cukup dengan membandingkan antara rumus umum dari kuat arus, I sama dengan I max sin omega T, dengan rumus yang diketahui di soal, atau dengan persamaan yang diketahui di soal. Jadi, kita bandingkan rumus umum atau persamaan umum dari kuat arus dibandingkan dengan persamaan kuat arus yang ada di soal. Setelah dibandingkan atau disandingkan seperti ini, kemudian kita lihat angka dari masing-masing yang ada di soal ini, dia menempati kedudukan di siapa. 0,025 ini menempati kedudukannya I max. Sin ini sin, 0,05 ini milik omega, 0,05 pi ya ini milik omega, dan T ini T. Jadi dari sini kita bisa ketahui bahwa I maksimumnya adalah 0,025 begitu. Jadi I maksimumnya itu 0,025 ampere. Diketahui dari mana? Dari membandingkan rumus umum kuat arus dan rumus atau persamaan yang diketahui di soal. Yang kedua, menghitung kuat arus saat T sama dengan 5 detik. Caranya adalah yang pertama, kita ingat bahwa arus yang diketahui adalah arus di detik kelima. Yang kedua, I max kita sudah tahu. Kemudian, kalau sudah dilakukan itu, pertama kita tuliskan rumus yang atau persamaan kuat arus yang diketahui di soal. I sama dengan 0,025 sin 0,05 pt. Setelah itu, karena yang ditanyakan adalah I saat T kelima atau I saat T sama dengan 5 detik, di sini kita boleh tuliskan. Kemudian setelah itu kita masukkan T-nya ini sebagai 5. Di sini. Kita masukkan 5 detiknya di posisi T. Kemudian kita hitung. I saat T sama dengan 5 detik sama dengan 0,025 sin. Nih, 0,05 pi ini kali 5.
jadinya 0,25 pi. Nah, jadi 0,05 pi kali 5 itu 0,25 pi. Dan setelah itu ingat 0,25 pi ini masih dalam radian. Masih dalam radian. Maka kita ubah 0,25 pi ini ke derajat. Caranya 0,25 pi dikali 180 derajat per pi ini. Ya, jadi ingat-ingat konversi dari radian ke derajat dengan cara mengalihkan 180 derajat per pi. Nah, 0,25 pi kali 180 derajat per pi, itu pi-nya dicoret, ini dicoret, sehingga diperoleh 0,25 kali 180 derajat, sama dengan 45 derajat. Nah, setelah radian diubah ke derajat, baru derajat ini dimasukkan lagi ke sini, sehingga diperoleh I saat T sama dengan 5 detik sama dengan 0,025 sin 45 derajat. Kita tahu sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Maka 0,025 kali setengah akar 2 sama dengan 0,025 itu sama dengan 1/40 ya. Ini trik menghitung saja sebenarnya. Nah, setelah dihitung begini untuk mensiasati agar ada di opsi atau bentuknya sama dengan di opsi, maka kita ubah 0,025 menjadi 1/40 kali setengah akar 2. 1/40 kali setengah itu 1/80 ya. 1/80 kali akar 2. Maka diperoleh akar 2/80 ampere. Jadi jawabannya saat detik kelima kuat arus sesaatnya adalah akar 2/80 ampere. Nah, demikian ya pembahasan untuk kuat arus pada rangkaian kapasitif murni. Semoga bisa dipahami.